Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke perjumpaan berikutnya. Kita kembali lagi pada wacana yaitu pentingnya bersalawat. Yang pertama sudah kalimat la ilaha illallah, dan yang kedua pentingnya bersalawat kepada Nabi. Di antara lagi banyak ribuan jutaan bahasa yang kita tahu, bahkan pun miliaran yang kita bahasa tahu, tetapi hanya satu yang diwajibkan bagi seorang muslim, yaitu bersalawat kepada Nabi. Pentingnya bersalawat kepada Nabi ini yang akan menenteramkan kehidupan kita, jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur dan golongan-golongan yang tumakninah, yang tenang jiwanya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita senantiasa diberi kehidupan, diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa membasahi bibir kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan salawat kepada Nabi. Maka insyaallah kedua kalimat yang ini akan menemani kita pada saat dimanapun Anda berada. Maka di sisa-sisa umur kita yang pada saat ini kita diberikan kehidupan saat ini, maka marilah saya mengajak pada diri sendiri dan kepada kalian semua, saudara-saudaraku seiman, seagama Islam, marilah kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan salawat kepada Nabi. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, di antara banyak kegiatan sehari-hari kita, bagi petani ada yang bekerja bertani pada pagi hari ini, ada juga yang sedang ada di kantor, ada sedang di perusahaan. Semua ini dilandasi dengan kegiatan-kegiatan tersebut dengan duniawi. Oleh karena itu, kita dilandasi dengan iman yang harus kokoh. Untuk kenapa? Jangan sampai kita petani, tetapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencangkul bagian kita, tanah kita dari sekian meter. Jangan sampai kita lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencangkul tanahnya orang atau kita mengambil hak bagian dari orang. Maka disimpulkan di sini bahwa siapa di antara itu yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka percaya dan tidak percaya kita sedang diliputi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah absen. Bahwa sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya takut pada Allah, dan janganlah engkau mati kecuali dalam mati Islam. Makanya Islam ini sangat mengajarkan, dan bahagianya kita beragama Islam karena Islam ini menuntun kita kepada nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan ini yang akan mendorong kita ke masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapa saja yang berkehidupan ini tentunya ingin bahagia dunia dan akhirat pada dirinya sendiri dan tentunya keluarga masing-masing. Makanya kita diwajibkan untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah sebenar-benarnya takut, dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam Islam. Kenapa demikian? Allah sangat menganjurkan kepada kita bahwa benar-benar kita menjalani kehidupan ini dengan sebenar-benarnya serius. Jangan sampai
kita berpuluh-puluh tahun hidup, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dijadikan di sisa-sisa umur kita dan dijadikan hanya kehidupan ini semata-mata ingin mengejar dunia, sehingga terabaikan yang namanya di akhirat. Tentunya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberi sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hanya sebatas lisan saja. Tidak ada di dalam diri kita syahadat itu. Sesungguhnya kita dituntun untuk dari nilai-nilai kebaikan di dunia ini. Makanya Islam mengajarkan dengan baik bahwa agama ini agama yang lurus. Dalam arti kita berkehidupan saat ini, kita harus mewujudkan rasa kepribadian kita, sosial kita tentunya berada di nilai-nilai kebaikan dan bersosial yang baik. Sosial yang baik dalam arti kita ingin selamat di dunia bersama-sama dan menjunjung tinggi agama Islam ini. Bahwa sesungguhnya kita beragama ini harus berpegang teguh pada tali agama Islam ini. Jangan sampai terpecah belah, terputus dalam beragama Islam ini dengan sosial kita, hubungan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, hanya semata-mata untuk mengejar dunia yang fana ini. Dunia ini sifatnya sementara. Banyak di antara kita mengaku umat Islam, tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, pada dirinya hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan mengejar harta kekayaannya saja tanpa menghiraukan halal atau haram bagi dirinya. Dia akan terus berjalan tanpa arah dan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mencari kekayaan semata-mata tanpa menghiraukan, tanpa menakar dan menimbang apakah halal dan haram itu. Maka Islam mengajarkan bahwa semua yang berkehidupan ini di muka bumi ini, yang ada pun di langit, semua ada aturan-aturannya. Untuk apa? Untuk kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Semisal kita berjalan ke suatu tempat, ke satu A, ke titik A, ke titik B. Jalan ini sebetulnya jalan yang lurus. Tetapi kalau kita terus menancap gas, dan itulah bagaimana kita senantiasa selalu bercermin kepada diri kita. Cukup sekian dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.